Salah satu salah kaprah yang paling banyak dijumpai di dunia fotografi ya, di kalangan fotografer itu adalah pemahaman bahwa kamera full frame itu pasti lebih bokeh daripada kamera dengan sensor APS-C. Ya ini nggak 100% salah juga, cuman kadang orang nggak tahu apa alasan dibalik statement ini, yang mana ini menyebabkan salah informasi yang banyak beredar di kalangan fotografer ya. Yang paling parah adalah bisa sampai seorang fotografer itu salah beli gear gitu. Jadi misalkan kita bayangin ya, kalian barusan beli kamera full frame nih, terus kalian beli lensa 35mm f2 gitu ya. Kalian ketemu sama teman kalian baru hunting bareng, terus teman kalian pakai kamera APS-C yang punya lensa 23mm f1.4. Kalian foto, terus kalian bandingin foto kalian, dan ternyata hasilnya mirip. Dari zoomnya mirip, dari field of view-nya mirip, dan juga dari bokeh-bokehnya juga mirip. Terus kalian bingung, wow, kenapa ini? Kenapa aku punya kamera full frame tapi gambarnya sama kayak yang punyanya si APS-C? Nah, jadi biar hal ini nggak terjadi ke kalian, kalian harus tahu apa itu crop factor dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi apakah itu crop factor dan bagaimana cara menggunakannya? Roll the intro. Nah, oke, jadi di Indonesia itu kamera DSLR dan mirrorless yang ada di pasaran saat ini kebanyakan dari mereka menggunakan 3 jenis ukuran sensor yang berbeda ya. Ada MFT atau Micro Four Thirds, terus ada APS-C, dan kemudian ada full frame. Dan masing-masing dari mereka ini punya something yang kita sebut sebagai crop factor. Nah, jadi apa itu crop factor? Crop factor itu adalah perbandingan ukuran sensor kalian dengan stok film 35mm. Nah, 3 sensor yang kita sebutkan tadi ini punya crop factornya masing-masing. Micro Four Thirds punya crop factor 2 kali, APS-C punya crop factor 1,5 atau 1,6 kalau kalian pakai Canon, dan crop factor 1 kali kalau kalian pakai sensor full frame. Crop factor ini mengaruhi 2 hal dalam kamera kalian. 2 hal utama ya yang dia pengaruhi, yaitu adalah focal length dan yang kedua adalah aperture. Jadi kita akan coba lihat angka di sini ya. Kita mainan matematika sebentar. Kalian coba kalikan focal length dari kamera APS-C tadi dengan crop factor 1,5. 23mm dikalikan 1,5, ketemulah angka 34,5 mm. Selanjutnya kalikan aperture dari lensa APS-C tadi, yaitu 1,4 dengan crop factor 1,5, crop factornya APS-C. Maka kalian akan ketemu angka f2,1. Nah, jadi sebenarnya yang membuat gambar kamera full frame kalian itu sama dengan gambar kamera APS-C ya, teman kalian, itu adalah ya hal ini. Lensa 23mm f1.4 di kamera APS-C itu ekuivalen atau sama dengan lensa 35mm f2 yang kalian punya. Dan hebatnya lagi, formula crop factor ini nggak berhenti sampai di situ. Misalkan ini, kalian punya lensa 100mm f4 di kamera full frame ya. Nah, terus kalian mau mereplikasi gambar dari lensa ini di kamera full frame, tapi kalian cuma punya kamera dengan sensor MFT. Secara teori, kalian cuma tinggal cari lensa yang punya focal yang 50mm dan f2. Tapi tenang aja, buat kalian yang udah terlanjur beli kamera full frame, nggak usah sedih dulu, karena seperti yang aku sampaikan di awal video tadi, statement bahwa kamera dengan sensor full frame itu lebih bokeh daripada kamera dengan sensor APS-C atau sensor yang lebih kecil seperti MFT itu nggak 100% salah. Kenapa bisa begitu? Karena coba kalian bayangin aja, kalian punya lensa 85mm f1.4 di kamera full frame. Karena kalian sudah tahu gimana caranya nyari crop factornya, kalian masukin deh angka-angka tadi, terus 85mm kalian bagi dengan 1,5, akhirnya ketemulah angka 56, sekian. Terus selanjutnya kita bagi f1.4 dengan 1,5, maka ketemulah angka 0,93 sekian, ya kan? Nah, sekarang kalian coba cari lensa mana yang punya focal length 56mm dan juga aperture di 0,93. Sampai sekarang aku belum menemukan lensa yang seperti ini. Mungkin yang hampir mendekati itu ada punyanya TT Artisan, dia 50mm f 0,95. Tapi itu lensa manual ya, jadi
Kalau kalian butuh autofocus, sampai sekarang aku belum nemu lensa yang bisa seperti itu. Dan itu kita baru turun satu tingkat atau turun satu ukuran ya, dari full frame ke APS-C. Bayangkan kalau kalian mau cari lensa 85mm f1.4 tapi kalian maunya untuk kamera MFT gitu. Jadi kalian beli kamera full frame itu nggak 100% useless juga. Jadi tenang aja, kalian masih punya advantage dalam hal aperture, dalam hal bokeh kalau dibandingin dengan sensor-sensor yang lebih kecil. Tapi sebaliknya kalau kalian punya kamera dengan sensor yang lebih kecil, kalian punya advantage sendiri, yaitu dalam masalah focal length. Jadi misalkan kalian pakai kamera MFT terus kalian masukin lensa 100mm nya full frame, maka secara otomatis dia akan menjadi 200mm. Kalau misalkan kalian punya kamera MFT, katakanlah nih kalian punya Olympus, terus kalian pakai lensanya Canon yang 100-400, secara otomatis kalian akan mendapatkan lensa dengan focal length 200-800. Jadi intinya crop factor itu sebenarnya memudahkan kalian dalam menstandarisasi sebuah lensa ya. Ini berguna banget kalau misalkan kalian lihat sebuah foto terus kalian suka look dari foto tersebut, kalian cari-cari informasi, kalian menemukan foto ini diambil dengan kamera ini dengan focal length sekian, siapa tahu kalian bisa mendapatkan look yang mirip dengan gear kalian sendiri. Dan dengan adanya crop factor ini, semoga aja kalian nggak lagi punya ekspektasi yang salah dengan kamera full frame ya, dan juga kemampuannya. Kalau kalian punya kamera full frame tapi dengan f yang nanggung-nanggung kayak f2, f2,8, ya tentu aja gambar kalian akan mirip-mirip dengan kamera APS-C yang punya f yang terlihat besar kayak di f1.4 dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kira-kira begitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di like dan subscribe. Silahkan cek video kita yang lainnya ada di playlist. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.